Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Kita dari kelompok 8. kita ada 3 anggota, yaitu Saya Nurma Ervindasari. dan saya Liliana Heri Kristiani, dan di balik layar ada Alteo Made. Kita di sini akan memperkenalkan UMKM itu ya, tempat makan ayam bebek Mas Ali. Tempatnya di Jalan Pasar Denah, samping persis Indomaret Pasar Denah. Di sini juga ada angkringan juga. Yang satu yayasan sama bebek goreng Mas Ali ya. Iya, benar sekali. Nice. Goblok! Bicara dengan Pak siapa? Saya Mas Hanif. Mas. Jangan panggil Pak dong. Masih muda kok. Mas Hanif Ya. di PB ini jadi sebagai apa? Sebagai bahasa kerennya itu CEO founder. Jadi pemilik dari owner ya. Bahasa Ya. keren sekarang owner. CEO founder atau owner ya, seperti itu. Owner dari bebek ini sendiri. Ya, jadi saya jelaskan sedikit. Jadi warung bebek goreng Mas Ali itu salah satu unit usaha dari yayasan kami. Jadi kita ada yayasan namanya Ulul Albab, punya suatu usaha namanya bebek goreng Mas Ali, dan saya sebagai ketua dari yayasan tersebut. Itu. Terus Motivasinya apa kok membuat ini rumah makan Mas bebek? motivasinya yang pertama biar kita ada sirkulasi dari perputaran uang untuk kegiatan yayasan kita, karena sebagai penumpang kegiatan-kegiatan kita harus ada untuk pendanaannya. Jadi unit usaha itu untuk menumpang dari kegiatan-kegiatan yang ada di majelis kita, seperti itu. Apa sih bedanya Pak dari Bebek sama ayam sama- goreng sama punya Bapak sama yang lain? Yang lainnya. Bedanya Nah, bedanya apa? namanya. Semuanya pasti bahas namanya Istimewanya ini. Istimewanya yang pertama, dari segi rasa pasti lebih enak punya saya. Iya. Ya, dari segi bentuk bebeknya lebih besar. Segi dari teksturnya empuk. Jadi sekiranya orang kalau datang ke tempat kita itu mesti nagih pengen makan lagi. Seperti itu. Maka dari itu ketika sudah di tempat kita, terus kelebihannya pertama, tempat kita itu punya parkir yang luas. Terus tempat kita kalau makan itu model dengan prasmanan. Jadi ini salah satu di mana menjawab pecinta-pecinta kuliner yang penyetan itu ketika dia makan, apalagi terutama kalau penyet itu kuncinya di sambal. Kalau sambal dia kan pengennya banyak. Iya, banyak pedas ya. Tapi ketika dia diambilkan kan dia kurang puas. Iya. Tapi kalau seandainya dia sambalnya ambil sendiri, lalapannya ambil sendiri, dia mau ambil sebanyak apapun kita gratiskan. Nasinya juga saya tadi lihat bisa ngambil sendiri ya? Iya, ambil sendiri. Jadi yang porsinya kuli bisa ya? Ya, Silahkan datang. ya, seperti itu. Ini pertama kalinya dibuat itu tahun berapa Pak? Tahun 2021. Oh, berarti baru ya? Ya, kita berjalan kurang lebih 5 sampai 6 bulan. Oh, berarti belum ada cabang? Belum ada. Tapi rencana nanti kita buka cabang, di target kita setiap kota ada cabangnya. Amin. Amin ya, setiap kota. Suka dukanya apa sih, Pak? Sukanya banyak, dukanya sedikit. Iya. Dukanya sedikit, tidak ada sukanya soalnya. Jadi kalau sukanya pertama yang saya ambil adalah ilmu. Dimana dulu saya tidak pernah belajar namanya berwirausaha. Sekarang saya tahu bagaimana berwirausaha yang baik, yang jujur, yang amanah, seperti itu. Maka yang saya ambil pertama adalah pembelajaran untuk kita. Jadi usaha itu ternyata butuh proses yang luar biasa. Kadang kita melihat orang, wih, bapaknya sukses, enak ya, wih, tapi kesuksesan tersebut dia butuh proses yang sangat luar biasa. Jadi dari A sampai Z, seperti itu. Untuk dukanya sebenarnya halnya akan sama dengan beberapa pengusaha yang lainnya. Yang sepertinya pasti dari modal, dari nanti omsetnya turun, dari mana itu macam-macam. Apalagi di sekarang masih pandemi, ya kan? Iya.
Pandemi. Kita jualan Ya, kemarin sukses. waktu PPKM kemarin ya, jualan itu sekarang kita orang jualan kayak kriminal. Ngumpet-ngumpet ya. Jualan ngumpet-ngumpet ya. Karena itu salah satu ujian kita bagaimana mempertahankan usaha kita di dunia perkulineran supaya tidak mati. Karena banyak sekali orang yang usaha untuk saat ini yang gulung tikar. Gara-gara dia dari modal sama omsetnya lebih banyak modalnya. Seperti itu. Dalam membuka usaha ini tuh kendala apa sih yang dihadapi Pak? Kendalanya, untuk kendalanya kita sebenarnya banyak, tapi semua pasti ada solusinya. Ya, kendala utama kita itu tempatnya kita belum punya sendiri. Kalau sudah punya sendiri mungkin enak ya, seperti itu. Tapi seorang pengusaha sebenarnya kendala itu bukan masalah, tapi kendala itu harus cari solusinya. Jadi seperti itu. Karyawannya sendiri ada berapa Pak? Kurang lebih 11 semuanya. Semua asli orang sini. Oh, hi. Di situ berarti ada asrama juga dong Pak? Ya, itu ada bangunan 2 lantai, yang lantai 2 untuk tidurnya para karyawan. Lebih enak sih kalau karyawan tidur di sini, jadi monitornya gampang seperti itu. Biasanya Bapak ini membeli produknya sendiri, kayak bahannya itu belinya langsung ke pasarnya atau ada pemasoknya? Oh, kita beli sendiri, jadi kita sudah mencari beberapa supplier untuk memasok, tapi lebih enak kita beli sendiri ya seperti itu, karena bisa jaga kualitasnya. Apa sih Pak menu andalan yang di situ paling terfavorit, Paling laris nasi. Iya pasti Pak. Itu kan nasi bisa nambah terus itu Pak. Kan Apalagi sambelnya kan pedes. iya, kan paling laris apa nasi. Nasi ya. Kalau itunya bebeknya, Iya, ayam laris apa? bebek. Kita andalanya memang bebek goreng. andalanya memang Ya karena saya tuh pengen cerita membuat mindset merubah usaha kuliner itu. Orang kuliner sudah berhasil. Kalau mindset orang sudah tercipta, contoh kecil ya. Orang kalau ke Kudus makannya pasti Karangasem Kudus. Iya. Nah, kalau orang ke ke Jogja makannya gudeg Yujum, ya seperti itu. Orang ke Semarang makannya bebek Mas Ali. Gitu ya, pengen ada cita sendiri, cita rasa sendiri. Iya, karena makanya kita harus buat konsep yang menarik yang belum pernah orang punya gitu, seperti itu. Wait a minute. Who are Planning ke depannya untuk tempat makannya sendiri apa kayak penambahan menunya atau apa? Oh, kalau planning ke depan kita banyak. Salah satunya yaitu selain kita menambah menu, juga kita menambah fasilitas di situ. Karena zaman sekarang fasilitas itu memang mungkin ya seperti tempat wifi, ada tempat playground anak-anak, kan itu menarik bagi orang yang datang ke sana daripada jauh-jauh. Contoh di tempat kita pasarnya kan perumahan, jadi orang daripada mindsetnya orang perumahan itu kalau jajan keluarga harus keluar jauh. Iya. Harus ke sana ke rumah makan yang nyaman orang. Nah, maka saya sarankan di tempat kita harus orang kalau duduk itu makan di sana merasa nyaman. Jadi kenapa sih jauh-jauh, sini aja ada seperti itu. Kalau sudah itu kan enak kan. Apakah ada waktu-waktu tertentu omset naik, omset turun gitu? Oh, ada. Jadi kalau siklus dari kita buka selama 6 bulan, itu waktu turun waktu PPKM kemarin, jadi modal lebih besar daripada omsetnya. Jadi kulaan itu ibaratnya berapa, penjualannya cuma berapa, kita tombok seperti itu. Tapi itu tidak masalah. Tapi untuk perhariannya biasanya kalau kuliner itu kebanyakan di hari-hari seperti Jumat, Sabtu, Minggu itu pasti naik. Tapi kalau di hari keluarga, Sabtu, Minggu, rombongan kan, makanya konsep kita kan prasmanan. Jadi orang-orang kalau ngajak ke tempat situ keluarga kan nyaman gitu loh. Iya, Dan terus itu juga orang seneng ambil sendiri untuk anaknya berapa untuk. Jadi terhitungnya kan kalau kita pesan diambilkan satu porsi semua, wah kebanyakan seperti itu. Untuk yayasannya sendiri, ini kan yayasan Ulul Amra. Itu apa cuma ada rumah makan itu aja atau ada yang lain? Untuk usahanya kita masih di warung makan saja, tapi untuk kegiatannya banyak sekali. Seperti
ada pendidikan santri Quran, terus ada TPQ, ada majelis taklim dan sebagainya macam-macam. Kalau gini Pak, kalau di biasanya kan ada itu, kalau yang ada warung makan tuh yang nggak habis tuh dimasukin lagi terus dibuat lagi kayak diulang terus dijual lagi gitu, Oh, Pak. gitu. Di situ apa gitu apa enggak? Jadi tempat kita gini, kita di menu olahan kita itu kan kita bebek atau unggas datang itu kan kita olah, kita ungkep. Ungkepan itu bisa bertahan 1 kali 24 jam. Jadi kalau hari ini kita tidak laku, terus kita simpan di freezer, terus kita jual untuk besok paginya dengan dibumbui ulang lagi. Tapi hanya untuk 1 kali toh. Kalau itu nanti tidak laku, kita sudah buang. Batas waktunya gitu. Kuatnya untuk bertahan gitu. Tapi kalau belum diolah itu tidak kuat untuk lama. Tapi dasarnya harus diolah dulu seperti itu. Jadi kalau beli itu setiap hari berarti Pak? Iya toh, setiap hari beli. Setiap hari beli unggas di. Iya. Jadi target satu harinya itu 50 ekor untuk bebeknya. 50 ekor bebek. Iya. Kalau ayamnya Pak? Sekitar 20. 20. Ya, 20-an. 20 ekor. Lumayan ya. Lumayan Ya. banyak ternyata. Bukannya sendiri mulai jam berapa sampai Dari kita buka itu dari jam 10 sampai jam 10. Berarti jam 10 pagi sampai jam 10 malam? Ya. Begitu malam. Kalau bahan baku sendiri tuh biayanya lebih sekarang gimana Pak? Kalau bahan baku itu kan itu ya. Jadi kadang bahan bakunya itu naik, pas repotnya di situ. Iya. Bahan baku pas Kalau malam. naik bebeknya naik juga gak Pak? Enggak, kita terus sama. Kita terus sama. Apalagi yang lebih, kita kan konsepnya untuk sayur, sambal itu kan kita free. Maka itu kita kalahnya ketika harga lombok, harga sayur itu naik. Nah, harga lombok naik, cabai dan sebagainya kalau naik itu berat. Dikurangin nggak Pak? Ya enggak, tetap karena kita itu harus jaga namanya kualitas. Itu luar biasa. Karena untuk menjaga stabilitas dari pelanggan. Iya, Nah, seperti itu. Di orang pelanggan itu niteni Kalau nggak enak nggak bakal datang. contohnya Pelayanan lama nggak datang lagi. karena pelayanan ramah, menyenangkan, yaitu menyejukkan, terus cepet. Cepet ya. Orang tuh pengennya cepet. Pesen sekarang manis esok. Wah, ini berarti. Semaput Pak. Kan seperti itu. Makanya kalau ambil sendiri itu sebenarnya untuk mengurangi keterlamaan kalau menjual. Jadi kalau ambil sendiri kan dia lebih cepat ambil. Kita hanya gorengin saja beres. Tapi pas kalau ramai kayak gitu pengaruh nggak sih Pak, kayak pada males ngantri atau gimana gitu? Kan ambil sendiri tuh, kan pasti pada ngantri. Oh ya, tapi untuk karena makanya tadi tempat harus menyesuaikan juga. Nah, konsep ambil sendiri itu harus disesuaikan dengan tempatnya. Dia ambil sendiri tapi tempatnya kecil. Terus satu jalur tok. Ya, kan repot. Akhirnya orang kayak baris antri sembako. Antri sembako. Kalau kita kan ada 2 jalur, bisa lewat sini bisa lewat Oh, iya. seperti itu. Motivasinya sendiri dari membangun rumah makan itu apa Pak? Motivasinya Iya, motivasinya. pengen jadi orang kaya. Semua orang juga pengen. Pengen jadi orang kaya yang dermawan. Biar kenyang juga ya Pak. Ya. Berapa? Kenyang. Jadi cita-cita seperti itu. Cita seperti itu. Saya sarankan Mandiran yang masih kuliah, cita-cita jadi orang kaya yang dermawan. Iya, benar Gitu. Pak. Kalau misalkan teman-teman kalau mau pada datang, alamatnya di mana sih Pak? Di Jalan Abdurrahman Saleh nomor 295, Kelurahan Kalipancur, Kecamatan Ngalian, depan kantor Kelurahan Kalipancur, dekat jalan tol. Sebelah Indomaret. Sebelah Indomaret. Sebelah Tetap Indomaret. langsung datang saja, nanti bilang namanya Mas Putih. Nanti gratis Guys. Gratis. Contohnya tadi yang berdua ini sudah makan dan gratis juga. Oh bertiga. Bertiga sudah makan dan gratis juga kan? Gratis. Suruh bayar nggak tadi? Enggak. Kalau suruh bayar saya coret ya. Oke, sekian ya Pak Ya. pertanyaan dari kami. Terima Ya. kasih. Terima kasih sama-sama sudah berkunjung ke tempat kita dan minta tolong untuk dipromosikan ya. Oh, siap, Pak. siap. Promosikan untuk Saya promosikan ya, promosi sosmed. ya, sosmed.
Kalau mau cari di IG-nya namanya bebek strip Mas Ali. Nah, gitu. Langsung ya di Di-follow ya. Di-follow. Soalnya followernya masih sedikit. Jadi Aku udah follow. sudah follow ya. tadi. Followernya masih 100. Masih banyak follower saya. siap artis bapaknya sudah lagi. Follower saya itu masih 2000 berapa gitu ya. Wah, saya kalah. Saya aja kalah. Belum ya, kamu beli kok. Ternyata beli. Ya, gitu ya. Iya, Terima kasih, saya terima Terima kasih kasih Pak sekali. udah meluangkan waktunya. Ya, sama-sama. Maaf kalau mengganggu. Ya, memang aku jadi. Nah, terima kasih sama-sama. Terima kasih sudah berada di sini. Semoga besok bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Gratis lagi ya, Pak? Ya, siap. Gratis. Terima kasih. Iya. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.